Perkenalkan, nama saya Maria Okta Puspasari Suratmamaran, NIM 1803300097, kelas Sosiologi B, semester 5, kelas reguler pagi. Di sini saya akan menerangkan review buku saya yang ketiga, yang berjudul Pemolisian Perbedaan Pendapat, Kontrol Sosial dan Atas Gerakan Anti Globalisasi oleh Luis Fernandez. Ini penjelasan mengenai review buku ketiga. Di sini saya akan menjelaskan pertama-tama protes, kontrol, dan kepolisian. Di mana pada waktu itu Washington DC sepi tanpa ada satupun para perjalanan kaki. Tentu ini ada alasan yang menarik di mana para polisi sudah menghimbau masyarakat agar mengurung diri di dalam rumah dikarenakan ada pengunjuk rasa yang kejam dan anarki akan segera turun ke jalan. Tindakan mulai meningkat antara petugas gugus pangan dan lalu lintas, dan segera keduanya mulai terjalin. Tak lama kemudian, ada sekitar 7 pengunjuk rasa di DuPont Chrysler. Di sekitar para pengunjuk rasa, ada sekitar 100 petugas yang mengenakan seragam gelap ala Robocop. Mereka mengenakan perlengkapan anti huru-hara, lengkap termasuk helm hitam, pentungan, dan borgol plastik yang melingkar di pinggul. Beberapa memegang senjata, tidak mematikan seperti kantong kacang, senapan peluru, dan semprotan merica. Dan efek dari semua perlengkapan itu tidak membuat mereka takut. Berbeda dengan polisi, para pengunjuk rasa mengenakan pakaian warna-warni tanpa alat pelindung. Seperti yang saya sebutkan, banyak dari mereka adalah anggota gugus pagan, jaringan aktivis berbasis bumi yang menggunakan sihir dan ritual dalam tindakan mereka. Di akhir ritual, para pengunjuk rasa mengenakan bulu dan dahan di kepala mereka, dan sebagian berlumur lumpur. Mereka juga telah memintal jari benang besar berwarna-warni yang melambangkan perjuangan feminis dan sifat aktivis manusia yang saling terkait. FBI dilaporkan terus mencermati kelompok vegan dari organisasi yang dikenal sebagai Chat Hollis Forces serta organisasi yang relatif arus utama seperti People for the Ethical Treatment of Animals PETA dan Food Not Box Protest Control dan kepolisian. 5 pendiri FNB menggambarkan grupnya sebagai orang yang berdedikasi untuk mengubah masyarakat melalui cara-cara damai. Faktanya, kelompok seperti PETA, Indymedia, dan FNB membentuk jalinan demokrasi Amerika, memberikan tekanan eksternal yang penting pada kekuatan politik yang dominan, dan terkadang memaksa dialog nasional tentang masalah-masalah yang tidak menonjol dalam masyarakat arus utama. Demikian pula di tahun 1960-an, Komite Koordinasi Non-Kekerasan Mahasiswa SNCC memaksa masyarakat kita untuk menghadapi segregasi dan ketidaksetaraan rasial dengan menggunakan taktik konfrontatif tetapi damai. Namun 40 tahun kemudian, Amerika Serikat tampaknya bergerak arah penindasan terhadap perbedaan pendapat dan praktik politik lainnya. Meskipun praktik-praktik ini menentukan demokrasi kita, apa yang kami saksikan hanyalah puncak gunung es. Yang kurang terlihat oleh publik adalah arus kontrol yang kuat yang beroperasi dalam bentuk yang lebih halus. Untuk protes kontrol ini termasuk negosiasi izin menyalurkan demonstrasi massa ke zona protes dan menerapkan legislasi untuk menundukkan protes. Dalam kasus protes IMF, penegakan hukum mendorong ketakutan dengan memperingatkan warga tentang pengunjuk rasa yang berbahaya, mengarahkan polisi dengan perlengkapan anti huru-hara dan taktik lain. Tekstur kontrol. Di masa lalu, negara menggunakan berbagai bentuk kontrol untuk menyerang gerakan sosial radikal yang menentang kekuasaannya. Meskipun kontrol memanifestasikan dirinya sebagai pelecehan, penangkapan, dan intimidasi, bentuk kontrol lain bekerja sama dengan taktik terbuka tersebut. Dalam penelitian telah mengamati 2 mode kontrol yang berbeda. Yang pertama adalah kontrol sosial garis keras yang mencakup taktik yang digunakan oleh FDA atau tiga kediktatoran untuk secara langsung melemahkan dan menghapus gerakan. Kontrol sosial garis keras adalah fokus utama dari banyak sarjana yang mempelajari dan mendokumentasi efek represi. Kontrol sosial garis lunak karena mencakup mekanisme kontrol sosial yang tidak represif
Dan kata lain, ia juga mengacu pada aspek positif dan produktif dari kekuasaan negara. Kontrol dan gerakan sosial. Sarjana meneliti proses sosial memiliki dua bidang studi lain. Yang pertama adalah studi tentang efek hukum terhadap gerakan sosial atau represi sebagai konsekuensi utama dari kontrol hukuman. Meskipun literatur ini memberikan wawasan tentang praktik negara, ia berfokus terutama pada sisi garis keras dan represi hukum, hampir mengabaikan taktik garis lunak kontrol hukum, seperti penggunaan izin hukum, keadilan politik atau Krismer adalah studi klasik tentang represi hukum. Dia mendokumentasikan beberapa kasus di mana penguasa negara menggunakan pengadilan untuk memberikan jubah legislasi pada taktik represi konsekuensi merugikan yang tidak diinginkan. Berdasarkan karya Chris Hammer dan Balbo, Stephen Parkan berpendapat bahwa penindasan hukum kadang-kadang merupakan alat yang efektif untuk membungkam protes dan perbedaan pendapat. Dia memberikan beberapa contoh termasuk penindasan perbedaan pendapat selama Perang Dunia I. Ketika undang-undang melarang kritik apapun terhadap perang dalam kasus gerakan hak sipil, Barkan menemukan bahwa sementara sistem hukum federal, misalnya Mahkamah Agung memutuskan untuk 15.000 orang ditangkap dalam semalam, terutama karena mereka adalah pendatang baru di Amerika Serikat. Bidang studi kedua berfokus pada proses pemolisian dan pengaruhnya terhadap gerakan sosial. Donadella Porta dan Herbert Reiter berpendapat bahwa polisi menggunakan model kekuatannya meningkatkan untuk melawan protes sebelum dan selama tahun 1960-an. Model ini dicirikan oleh model kepolisian garis keras yang tidak toleran, terkadang ilegal. Pada tahun 1970-an, di bawah tekanannya yang signifikan untuk mengubah taktik agresif yang menyebabkan pemberontakan perkotaan di sejumlah kota di Amerika, polisi beralih ke model yang lebih lembut dan lebih toleran yang dikenal sebagai manajemen dia negosiasikan. Tidak ada negosiasi sebelum, selama, atau setelah protes, dan kontak dengan pengunjuk rasa dikurangi menjadi penangkapan, dakwaan, dan kurungan. Taktik utama pengendalian adalah kekerasan, termasuk pemukulan, penggunaan anjing penyerang, dan penangkapan massal tanpa pandang bulu. Tujuannya adalah untuk menekan perbedaan pendapat dengan segala cara yang memungkinkan. Akibatnya, para pengunjuk rasa menderita pelanggaran hak kebebasan berbicara serta cedera yang lebih serius dan trauma psikologis. Untuk memahami dengan baik kontrol sosial dari perbedaan pendapat, kita harus mengambil pandangan kritis baik dari model manajemen yang dinegosiasikan dan gagasan represi, daripada melihat model yang dinegosiasikan sebagai cara untuk melindungi amandemen pertama dan hak asasi manusia para pemrotes. Saya melihat sama-sama tentang mengatur, mengelola, dan menenangkan perselisihan. Hal ini tidak hanya peduli tentang memberikan keterbukaan yang cukup dalam pernyataan, timbal balik tujuan dan sarana, sehingga kedua pihak polisi dan pengunjuk rasa dapat menegosiasikan rencana permainan yang disepakati bersama. Efektivitas model negosiasi terbukti dalam pelembagaan protes di Amerika Serikat selama tahun 1980-an. Mereka secara teratur dan rela merundingkan lokasi protes, mengatur penangkapan secara simbolis, sudah menjadi hal yang umum untuk pawai dan unjuk rasa untuk menyertakan penjaga pendamaian. Namun pada pertengahan hingga akhir 1990-an, kelompok yang terkait dengan apa yang akan menjadi gerakan anti-globalisasi saat ini mulai menolak negosiasi polisi dan mengadopsi taktik yang lebih konfrontatif untuk memahami bagaimana kontrol sosial dari perbedaan pendapat beroperasi. Saya memperluas konsep saat ini dan fokus pada protes individu untuk mendapatkan pandangan yang lebih dekat tentang berbagai praktik kontrol. Kemudian di sini, perspektif tentang pengendalian perbedaan pendapat. Kontrol sosial. Dalam bab ini bukanlah untuk secara definitif meninjau semua pertimbangan ilmiah tentang kontrol sosial. Sebaliknya, saya menjanjikan kerangka teoritis yang menjembati pandangan politik, sosiologis, dan postmodern tentang kontrol sosial untuk menyelidiki taktik dalam mengendalikan perbedaan pendapat dan gerakan radikal. Menurut Thomas Bob dan Stanley, teori kontrol sosial bersumber dari teori politik dan sosial klasik. Thomas Jane
dan John Locke misalnya berfokus pada kemunculan negara demokrasi liberal. Masing-masing bergulat dengan bagaimana pemerintah mengatur atau mengontrol warganya sambil melindungi hak dan kebebasan alami mereka. Mereka menghubungkan kontrol sosial dengan kebangkitan seorang penguasa atau pemerintah. Pada prinsipnya, bertanggung jawab untuk memelihara ketertiban melalui paksaan untuk mengamankan kontrol sosial. Bagi Hobbes, kontrol sosial berarti kemampuan negara untuk mempertahankan kewarganegaraan yang stabil, sehingga masyarakat tidak mundur ke kondisi alam yang brutal. Teori yang lebih kontemporer melihat polisi sebagai entitas yang dirancang untuk mengurangi tatanan sosial dan mempertahankan warga negara yang stabil. Berakar dari pemikiran ini adalah argumen bahwa polisi membantu kedaulatan atau negara menghasilkan tatanan sosial yang baik. Karena konsep kontrol sosial dan polisi muncul pada masa transisi dari feodalisme ke modernitas dan bersumber dari kepedulian terhadap keamanan negara. Maka pembahasan tentang kontrol sosial sejak awal telah dikaitkan dengan keamanan negara. Oleh karena itu, kajian tentang perbedaan pendapat politik harus berpusat pada negara dan menjadikan polisi sebagai titik studi utama. Pengendalian sosial dari perbedaan pendapat. Di halaman ini, meneliti negara yang menggunakan kekerasan, intimidasi, dan negosiasi untuk membungkam kekuasaan orang-orang di jalan membatasi potensi dampak proses terhadap status quo. Dengan demikian, kerangka teoritis mengamburkan batasan antara pendekatan politik dan sosiologis. Selaras dengan ilmuwan politik, melihat protes sebagai fenomena yang secara inheren melibatkan negara dan gagasan keamanan. Tidak berpendapat bahwa pengunjuk rasa hanya menargetkan pemerintah atau badan-badannya. Sebaliknya, saya percaya bahwa lembaga penegak hukum terutama bertanggung jawab untuk menjaga ketertiban dan organisasi sangat terkait dengan negara. Hal ini terutama terjadi dalam gerakan anti-globalisasi, di mana pengunjuk rasa menargetkan badan-badan hiper pemerintah seperti Organisasi Perdagangan Dunia, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional. Mereka bertanggung jawab atas pemolisan protes adalah campuran badan-badan kepolisian dan intelijen yang secara tegas terkait dengan aparat negara. Bangsa tetapi juga mengartikulasikan misi, kegiatan, dan strategi di luar negara bangsa. Power, biopower, dan berikan mentalitas. Di bab ini juga meninjau secara singkat kontribusi Foucault dimulai dengan konsep kekuasaannya. Mengikuti Frederick Foucault memberikan gagasan tradisional tentang kekuasaan untuk menunjukkan bagaimana kekuasaan beroperasi pada tingkat mikro. Secara tradisional, ilmuwan politik mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan individu atau institusi untuk memaksa orang lain ke dalam perilaku atau tindakan di mana mereka tidak akan terlihat. Menurut definisi ini, kekuasaan bersifat koversif dan kuat. Juga menunjukkan bahwa kekuasaan adalah tentang pengelompokan produksi seksualitas dan internalisasi disiplin. Dengan kata lain, tenaga memiliki kapasitas produktif. Sementara Karl Marx berfokus pada penafsiran interaksi antara teknologi, produksi, dan diri. Menunjukkan bagaimana perubahan produksi mengubah perilaku individu. Foucault tertarik pada interaksi antara teknologi kekuasaan atau dominasi dan diri. Singkatnya, kita tahu bahwa teknik dominasi bekerja terutama pada tubuh dengan mengklasifikasikan dan mengobjektifkan individu. Perpolisian ragam. Tenaga kerja telah berubah selama 30 tahun terakhir. Dari material menjadi non-material. Masyarakat telah berpindah dari sistem berbasis pabrik menjadi masyarakat pengetahuan, di mana produksi pengetahuan adalah komoditas utama. Meskipun konsep ini mungkin tampak tidak terkait dengan kebijakan perbedaan pendapat, pergeseran produksi secara langsung terkait dengan perubahan model kontrol. Menurut Marx, prinsip organisasi utama masyarakat adalah tentang kerja. Foucault menambahkan bahwa organisasi tenaga kerja bekerja di ruang tertentu seperti pabrik, kantor, atau rumah. Untuk menjelaskan efek dari pergeseran ini, mari kita pertimbangkan arti dari tenaga kerja mental atau non-materi. Menggunakan konsep tersebut untuk menjelaskan perubahan politik dalam dan sosial dalam gerakan sosial yang besar. Kita mendefinisikan tenaga kerja yang terlibat dalam produksi ini sebagai material padat
adalah tenaga kerja yang menghasilkan barang material seperti layanan, produk budaya, pengetahuan, atau komunikasi. Psikologi hukum, fisik, dan khusus. Seperti yang telah saya diskusikan, kontrol sosial telah atas perbedaan pendapat secara khusus berkaitan dengan bagaimana negara menggunakan kekuasaan dalam menghadapi protes. Untuk memperjelas proses ini, saya membagi kontrol protes menjadi 3 bidang, terutama karena alasan heuristik. Dan mengingat pendapat Peabody, gagasan bidang sosial arena persaingan di mana para aktor menyusun strategi dan menggunakan taktik untuk mendapatkan modal ekonomi sosial dan atau ekonomi. Menurut saya, lingkungan protes adalah lokasi di mana pengunjuk rasa dan polisi memperebutkan kekuasaan. Dalam area pertikaian, seperti aktor sosial berinteraksi dengan cara yang strategis, menggunakan taktik untuk mendapatkan modal protes seperti opini publik yang menguntungkan atau kemampuan untuk mengganggu ketertiban. Ketiga, bidang protes saya tidak saling eksklusif. Sebaliknya, mereka bekerja sama dan terkait erat dalam mempertahankan bentuk kontrol sistematik yang tersebar. Bidang protes yang lebih besar. Lingkup kontrol hukum, fisik, dan psikologi bekerja pada tingkat yang berbeda dan melibatkan teknik kontrol yang berbeda yang digunakan oleh negara pada waktu dan ruangan yang berbeda. Lingkup kontrol hukum mengacu pada bagaimana negara menggunakan teknik hukum untuk mengatur modal masyarakat. Lingkungan fisik mengacu pada kontrol sekelompok besar orang dalam ruangan fisik tertentu. Ini menggabungkan pergerakan tubuh di jalan dan pemetaan ruangan fisik dan sosial sehingga pengunjuk rasa ditundukkan sebanyak mungkin. Ranah ini tentu melibatkan berbagai bentuk manuver polisi sebelum dan selama demonstrasi massa. Aktornya termasuk anggota-anggota polisi seperti regu, pejamret, polisi sepeda, dan personal anti huru-hara. Lingkup kontrol psikologi mengacu pada perebutan makna protes. Ini melibatkan sikap ketakutan dan ketidakpastian para pengunjuk rasa radikal. Ini adalah proses di mana perasaan seperti itu dihasilkan. Fokus saya bagaimanapun bukan pada perasaan para pengunjuk rasa itu sendiri, tapi pada mekanisme yang menghasilkan perasaan itu. Ruang psikologis adalah tempat perbuatan makna dan tempat opini publik diciptakan. Aktornya termasuk berbagai organisasi protes, polisi, biro informasi publik, agensi media, dan firma hubungan masyarakat. Di sini gerakan antisosial. Dari gerakan anti globalisasi adalah menakutkan karena gerakan tampaknya di mana-mana dan tempat pada waktu yang sama. Mengambil karakteristik dari banyak orang. Gerakan ini muncul di seluruh dunia di lokasi yang mengejutkan. Pada sejarah gerakan sosial melihatnya dalam perang air di Cochabamba, Peru, Siva 2002, dalam perjuangan Zapatista di Meksiko, Hayden 2002, dalam perlawanan penduduk asli terhadap pertanian yang dimodifikasikan secara genetik Kimberley 2002, dalam penduduk petani di tanah Brasil, dan bahkan dalam proses menentang gentrifikasi di pusat kota Tempe, Arizona. Gerakan anti-globalisasi juga terletak dalam perselisihan perburuan atas perjanjian perdagangan bebas, dalam perang melawan buruh pabrik, dan dalam manipulasi simbol perusahaan. Jelasnya ada banyak ragam pendapat tentang apa yang menjadi gerakan dan asal-usulnya. Namun juga jelas bahwa mempelajari semua ruangan ini secara bersamaan tidak mungkin dibatasi oleh biaya perjalanan, kendala waktu, kendala bahasa, dan akal sehat dasar. Saya fokus dalam buku ini hanya di Amerika Utara, termasuk Meksiko, Amerika Serikat, dan